Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Shalom nak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari Selasa, hari yang baru tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini nak, kita akan belajar tematik 6B, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kalau di buku paketmu itu ada di halaman 2 sampai halaman 15. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini anak teacher, jangan lupa untuk membaca Alkitab ya nak. Baca Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai membaca Alkitab, anak-anak teacher berdoa. Minta hikmat sama Tuhan, supaya apa materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak teacher boleh mengerti materi dan videonya dengan baik. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini nak, teacher mau review dulu materi yang kita sudah pelajari di pertemuan atau di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar karena tentang hewan-hewan yang menjadi ciri khas di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian di video sebelumnya juga kita sudah belajar tentang bagaimana contoh pengamalan sila Pancasila terhadap hewan, terhadap tumbuhan, kita sudah belajar. Nah, sekarang kita masuk di buku yang baru, buku tematik 6B. Simpan buku tematik 6A-nya, keluarkan buku tematik 6B-nya. Karena sekarang kita nak masuk di buku tematik baru, buku tematik 6B. Jadi teacher mau anak-anak teacher semuanya untuk catatan dan latihannya kasih langkah 1 lembar. Kasih langkah bukumu 1 lembar, biarkan dia 1 lembar kosong, kamu langkahin, tulis ke halaman berikutnya supaya ada tanda pemisah antara catatan 6A dengan catatan 6B. Supaya ada pemisah antara latihan 6A dengan latihan 6B. Jadi kertasnya dilangkahi 1 kosong. 1 lembar kosong ya nak. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke materi 6B, subtema 1 pembelajaran 1. Buka bukumu halaman 2. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam adat, terdiri dari berbagai macam agama. Contoh sederhananya, coba kamu lihat di lingkungan rumahmu. Coba kamu lihat di lingkungan sekeliling rumahmu. Pasti tetangga kita ada yang beragama Islam karena atau bisa jadi tetangga kita ada yang bersuku Jawa, ada yang suku Melayu, ada suku Padang. Itu adalah contoh sederhana dari bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Nah, karena kita memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, maka adalah semboyan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Artinya yaitu walaupun kita berbagai macam suku, walaupun kita berbagai macam agama, tapi kita tetap satu. Sama seperti kita masih dijajah oleh bangsa Belanda, dijajah oleh bangsa Jepang, oleh bangsa Portugis, dan oleh bangsa Inggris. Karena kita memiliki kesamaan rasa, karena kita memiliki kesamaan nasib, maka orang-orang yang dari Sabang sampai Merauke sepakat untuk merdeka. Merdeka bukan atas nama suku masing-masing. Merdeka bukan atas nama budaya masing-masing. Tapi kita merdeka atas nama bangsa Indonesia. Jadi kita merdeka nak bukan atas suku bangsa kita sendiri, bukan atas suku Batak, bukan atas suku Jawa, tapi atas dasar kesamaan negara, kesamaan rasa yaitu negara Indonesia. Nah, keragaman dan perbedaan dalam masyarakat akan menghasilkan kehidupan yang harmonis jika setiap masyarakat menghargai perbedaannya. Bukan menjadikan perbedaan itu sebagai sumber masalah, tapi justru menghasilkan sebagai sebuah kerukunan atau kesatuan. Nah, sekarang kita lihat
menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Lihat bukumu halaman 3. Kemarin hari Senin baru saja kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, karena Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 75 tahun yang lalu Indonesia memproklamasikan atau membacakan teks proklamasi sebagai tanda bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Tapi sebelum tanggal 17 itu ada peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi, yaitu di tanggal 16 Agustus. Peristiwa apa yang terjadi di tanggal 16 Agustus, Nak? Itu ada di buku paketmu halaman 3. Ada di situ peristiwa Rengas Dengklok. Apa ya peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok yaitu peristiwa ketika golongan tua diamankan oleh golongan muda. Nah, siapa-siapa saja yang termasuk golongan tua? Siapa-siapa saja yang termasuk golongan muda? Golongan muda yaitu ada Sukarni, ada Wikana, ada Aidit, ada Khairul Saleh, ada Adam Malik. Kemudian dari golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Dr. Andus Muhammad Hatta, kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur, kemudian ada Muhammad Yamin. Nah, ini adalah golongan muda dan golongan tua. Golongan muda dan golongan tua, anak-anak teacher, mereka sama-sama memiliki tujuan untuk Indonesia merdeka. Tapi kenapa ya terjadi perselisihan pada tanggal 16 Agustus? Terjadinya perselisihan itu karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Mereka tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin merdeka, tapi caranya yang berbeda. Kalau golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia itu tunggu dulu kesepakatan dari negara Jepang supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi golongan muda mengatakan jangan kita tunggu bangsa Jepang. Kalau kita tunggu bangsa Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan, seakan-akan kemerdekaan Indonesia itu nantinya adalah sebagai hadiah dari Jepang. Golongan muda tidak mau kalau kemerdekaan kita itu dianggap sebagai hadiah oleh Jepang. Karena golongan tua bersikeras dengan pendapatnya, golongan muda kemudian bersikeras dengan pendapatnya, maka golongan muda mengambil satu cara, yaitu untuk mengamankan golongan tua ke Rengas Dengklok. Supaya apa diamankan ke Rengas Dengklok? Supaya apa diasingkan ke Rengas Dengklok? Supaya golongan tua tadi tidak terpengaruh oleh Jepang. Maka mereka diamankanlah ke Rengas Dengklok. Nah, setelah diamankan, akhirnya timbullah kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda. Yuk kita sama-sama proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, oleh sebab itu setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, kamu bisa baca di bukumu halaman 3, Nak teacher. Nah, setelah kamu baca teks sejarah tersebut, kamu akan mendapatkan informasi. Nah, informasi bisa kita peroleh dengan cara membaca secara saksama. Informasi juga bisa kita peroleh dengan cara membaca teks dengan teliti. Cara lain yaitu kita bisa memperoleh informasi dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, di halaman 4 itu ada pertanyaan nomor 1. Apa peristiwa inti pada teks tersebut? Dari teks tersebut, nah, apa peristiwa intinya? Peristiwa intinya yaitu terjadinya peristiwa perumusan teks proklamasi hingga dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Yang kedua yaitu bagaimana cara golongan muda mendesak Soekarno-Hatta. Cara mereka mendesak Soekarno-Hatta yaitu dengan cara melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, mengapa golongan muda melarikan Soekarno-Hatta? Kenapa? Seperti yang teacher jelaskan tadi, supaya Soekarno dan Hatta tidak terkena pengaruh oleh Jepang. Berikutnya,
Kemanakah golongan muda membawa Soekarno-Hatta? Mereka membawa Soekarno-Hatta, melarikan Soekarno-Hatta itu ke Rengas Dengklok. Nah, yang terakhir yaitu siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan teks proklamasi? Yang terlibat itu ada 3 orang ya nak. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andus Muhammad Hatta, dan juga ada Ahmad Subarjo. Sampai sini bisa dipahami ya nak? Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, pasti ada maknanya. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari anak teacher? Nah, setelah Indonesia mengalami masa penjajahan yang begitu menyakitkannya, yang begitu sengsaranya, kita sengsara di bawah pemerintahan atau di bawah penjajahan bangsa Belanda, bangsa Portugis. Contoh penderitaan kita seperti apa? Kita tidak bebas pada masa penjajahan, kita tidak bebas bersekolah. Pada masa penjajahan kita dipaksa untuk bekerja tanpa digaji. Kita dipaksa untuk menanam tanaman supaya apa? Supaya hasil dari tanaman kita itu bisa dinikmati oleh si penjajah, oleh bangsa Belanda. Begitu menyakitkannya penjajahan sehingga kita berusaha untuk mencapai kata merdeka. Lantas, ketika kita sudah merdeka, apa makna dari proklamasi tersebut? Nah, makna dari proklamasi yang pertama yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Puncaknya Indonesia meraih kemerdekaan yaitu ketika bangsa Jepang mengalami kesulitan di negaranya sendiri. Ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, Jepang menjadi terpecah perhatiannya. Karena Jepang sudah tidak fokus lagi terhadap negara Indonesia, golongan muda melihat, oh ini kesempatan kami yang pas untuk merebut kemerdekaan. Karena Jepang sudah tidak fokus lagi dengan negara kita, sudah tidak fokus lagi dengan negara jajahan. Karena kenapa? Karena negaranya sendiri pun sudah mengalami bencana. Jadi, kekalahan Jepang terhadap sekutu menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Makna yang kedua yaitu bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang mempertahankan kemerdekaannya sendiri, tanpa ditunggu, tanpa menunggu kesepakatan dari Jepang. Tanpa hadiah dari Jepang kita bisa meraih kemerdekaan kita. Makna yang ketiga yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi pernyataan kepada dunia lain, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat. Maknanya yang keempat yaitu mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Ketika proklamasi dibacakan, otomatis kita kasih tahu sama negara lain, oh negara lain, Indonesia sudah merdeka. Nah, negara yang pertama kali mengakui kedaulatan bangsa Indonesia adalah negara Mesir. Makna yang terakhir yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Ketika kita sudah merdeka anak teacher, kita berhak untuk gabung sama organisasi-organisasi negara lainnya. Kita berhak untuk bergabung dengan organisasi yang menguntungkan bagi kita. Salah satunya apa? Yaitu organisasi ASEAN. Ini adalah makna-makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana seorang pelajar dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sebagai seorang pelajar, kita harus memaknai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, hingga kemudian kita bangga terhadap budaya, menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban. Ini adalah sikap seorang pelajar dalam memaknai proklamasi. Sikap yang lainnya yaitu kita merdeka untuk menuntut ilmu, karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Kita merdeka menuntut ilmu, kita merdeka mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian kita merdeka untuk menentukan cita-cita dan cara menggapai cita-cita tersebut. Sampai sini bisa dipahami anak teacher? Oke. Nah,
Ketika kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, kan kita baru ya nak, bangsa merdeka yang baru. Banyak hal yang harus kita sesuaikan, banyak hal yang harus kita pikirkan. Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan pun seperti itu. Tumbuhan harus melakukan penyesuaian terhadap tempat tinggalnya, terhadap habitatnya. Tumbuhan harus melakukan penyesuaian. Nah, kita saat ini akan belajar terhadap bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus merupakan tanaman xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Kaktus mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk ke bagian tanah untuk menyerap lebih banyak air. Yang kedua yaitu ada eceng gondok. Bagaimana eceng gondok menyesuaikan tumbuhan, menyesuaikan diri? Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Daun eceng gondok mengkilap dan berlapis lilin agar tidak mudah busuk di dalam air. Pangkal tangkai daun eceng gondok berongga yang berfungsi untuk mengapung di dalam air. Kemudian eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Bagaimana tanaman berikutnya yaitu tanaman teratai dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tanaman teratai sama seperti tanaman eceng gondok, yaitu tanaman hidrofit. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air. Batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen dari batang ke akar. Dengan begitu, walaupun batang dan akar berada di dalam air, teratai tetap dapat bernapas. Berikutnya yaitu tanaman bakau. Bagaimana tanaman bakau menyesuaikan diri dengan lingkungan? Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Lingkungan yang berlumpur memiliki kadar oksigen yang terbatas atau miskin akan oksigen. Oleh sebab itu, untuk memperoleh oksigen, bakau menumbuhkan akar napas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Kemudian yaitu ada tanaman kantong semar, yaitu kantong semar tumbuh di rawa-rawa, di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nitrogen merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, maka kantong semar mencerna serangga. Kemudian ada namanya tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus sama dengan tumbuhan kantong semar, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Nah, selanjutnya yaitu ada tumbuhan, ini adalah tumbuhan Drosera. Drosera sama seperti kantong semar dan Venus adalah tumbuhan pemakan serangga. Drosera juga merupakan tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Sampai saat ini, sampai di sini bisa dipahami pembelajaran kita, nak? Teacher berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan dengan maksimal. Nah, sekarang coba lihat bukumu halaman 11, pembelajaran 2. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah tari saman. Oke. Maaf, ini nak yang di layar HP-mu tertukar ya. Yang di sebelah kiri, sebelumnya teacher mohon maaf, ini karena terjadi kesalahan teknis. Yang di sebelah kiri ini adalah tari kecak. Kebalik ya nak. Yang di sebelah kiri ini adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Sementara yang di sebelah kanan kita itu adalah tari saman yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Seperti yang teacher katakan di awal, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, kebudayaannya itu tercakuplah itu tari-tarian. Nah, tari-tarian kalau kita perhatikan, kalau kamu pernah menonton tari-tarian, itu tari-tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari, atau pola imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seseorang atau sekelompok penari. Pola lantai secara dasar terbagi menjadi dua,
yaitu pola garis lurus dan pola lengkung. Kalau pola garis lurus, Nak, yang memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan. Sementara kalau pola lengkung itu memberikan kesan kelembutan. Nah, dari kedua dasar ini kemudian dikembangkan lagi dia menjadi pola lantai yang lebih banyak. Yang pertama yaitu ada pola lantai horizontal, seperti ini dia. Yang kedua yaitu pola lantai vertikal, seperti ini gambarnya. Ingat ya. Yang ketiga kemudian ada pola lantai diagonal, seperti ini gambarnya. Kemudian ada pola lantai lingkaran, seperti ini dia gambarnya. Dan yang terakhir yaitu ada pola lantai zigzag, seperti ini gambarnya. Nah, contoh tari-tarian yang memiliki pola lantai vertikal bisa kamu lihat bukumu halaman 12, yaitu pola lantai dari tari Sondaoni yang berasal dari Sulawesi Utara. Kemudian ada pola lantai zigzag dari tari Jengger yang berasal dari Bali. Kemudian ada pola lantai garis lurus, yaitu vertikal dan horizontal. Itu ada tari baris gede yang berasal dari Bali. Kemudian ada pola lantai melingkar atau tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi setiap tari-tarian daerah, setiap tarian tradisional dari berbagai daerah Indonesia itu memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda pula. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 13. Tarian berkelompok mengandung makna tertentu. Ada yang mengandung makna persatuan, ada yang mengandung makna kerjasama, ada yang mengandung makna untuk menyambut tamu, dan banyak makna lainnya. Nah, sikap kebersamaan dan persatuan dapat tercipta jika kita menerapkan hidup rukun. Bagaimana ya pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah? Yang pertama, contoh hidup rukun di sekolah yaitu kita diskusi kelompok. Contoh lainnya yaitu kita mau berbagi kepada teman yang kekurangan. Ini adalah contoh-contoh pola hidup rukun di lingkungan sekolah. Kemudian yaitu piket kelas bersama-sama. Ini pun adalah contoh pengalaman hidup rukun di sekolah. Ketika kita sudah hidup rukun, apa manfaat yang akan kita peroleh? Manfaat yang akan kita peroleh dari hidup rukun yang pertama yaitu kita jadi saling tolong-menolong, kita jadi memperluas pergaulan. Manfaat yang kemudian yaitu menjalin komunikasi yang baik, hidup lebih tenang, lingkungan lebih aman, menghargai perbedaan, dan meningkatkan kesejahteraan. Ini adalah manfaat yang akan kita peroleh ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup bersatu, walaupun kita hidup di tengah-tengah perbedaan yang berbagai macam. Paham ya, Nak? Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang kamu lihat tugasmu. Tugasmu itu ada di halaman tugasmu itu ada di halaman 10. Di halaman 10 itu ada ayo berlatih. Seperti biasa, Nak. Ayo berlatih kerjakan di buku latihan. Tulis harinya, tulis tanggal. Jangan sampai lupa kamu menulis hari. Jangan sampai lupa kamu menulis tanggal. Tulis di atas buku catatanmu itu ayo berlatih halaman 10. Biar teachermu tahu itu halaman berapa. Paham ya, Nak? Sampai sini materi kita, Nak Teacher. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, dan tetap semangat belajarnya ya, Nak. Hanya ini yang bisa Teacher sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom, selamat pagi anak-anak Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Amin.